Di video sebelumnya, perampokan yang dilakukan oleh para soccer gadungan disiarkan langsung oleh Agus Buek yang sedang ngeplog. Lalu Tojima dan Yoriko yang belum mengenal satu sama lain merasa familiar berpapasan di jalan menuju lokasi perampokan. Kemudian di dalam toko juga, kelompok soccer gadungan dibuat terkejut oleh kemunculan soccer lainnya yang menggunakan kostum soccer secara totalitas. Apakah dia soccer asli atau mungkin hanya sekedar wibu tingkat dewa? Seperti apakah kisah selanjutnya? Mari kita langsung botakin saja. Ya, tampaklah Tojima dan Yoriko yang sampai di lokasi perampokan sempat terkejut satu sama lain. Akan tetapi mereka tidak saling menegur. Bahkan Tojima langsung melakukan ritual berubah menggunakan topeng cebanan. Jelas saja Yoriko makin kesal melihat Kamen Rider yang palsu. Lantas tanpa basa-basi Yoriko pun menunjukkan melonnya. Maksudnya langsung berubah jadi Tako. Bang, yang salah apa bang? Nggak ada. Tapi bang, Nggak ada botak. Ya, Tojima jelas terkejut mengetahui Yoriko adalah Take, karena Take adalah yang menampolnya kemarin. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan oleh anggota soccer yang terpental keluar akibat diserang oleh soccer asli. Di sisi lain, Agus Buek yang sumringah karena jumlah penontonnya melonjak sangat tinggi. Tiba-tiba saja dia diculik oleh seseorang. Sementara Nakao memastikan apakah soccer di depannya itu soccer sungguhan ataukah hanya seorang wibu sepertinya. Dan ternyata dia mengaku sebagai soccer sungguhan. Jelas saja Nakao yang sangat mengidolakan soccer langsung histeris saking bahagianya. Akan tetapi tanpa basa-basi soccer tersebut menghantam Nakao hingga nyungsep ke atas dinding. Lalu kemunculan soccer itu juga membuat Tojima kembali menangis dengan deras. Itu karena penantian 40 tahunnya menjadi Kamen Rider untuk memberantas kejahatan akhirnya akan tercapai. Lantas sebagai ucapan terima kasih, Tojima langsung bersiap menyerang. Lalu apa yang terjadi? Ya, setelah menerima bogeman mentah dari si soccer, bukannya takut, Tojima justru semakin bersemangat. Namun, ketika Tojima akan kembali menyerang, di sana Take lagi-lagi menghantam Tojima dan mengambil alih pertarungan. Lantas Take dengan gesit saset mengunci si soccer lalu meng-smackdown hingga genyur. Di saat itulah Tojima menunjukkan tendangan maut ala-ala Kamen Rider hingga si soccer muntah bubur. Akan tetapi Yuriko begitu kesal pada Tojima yang bertindak membahayakan orang lain. Lalu tiba-tiba lampu di seluruh toko tersebut padam. Lalu tak lama kemudian lagi-lagi muncul seorang tak dikenal sambil melemparkan si Agus Buek yang telah berubah menjadi gumpalan gelembung. Dan sungguh tidak disangka, orang asing tersebut, kita sebut saja Wawan Garut, tiba-tiba berubah menjadi monster dan menembakkan sebuah duri ke arah soccer yang membuat si soccer langsung berubah menjadi segumpal gelembung. Lalu si Wawan Garut pergi sambil mengatakan bahwa dunia ini ternyata ada manusia yang tidak biasa. Singkat cerita, tampaklah Yuriko dan Tojima berkunjung ke sebuah kafe untuk berkenalan dan menenangkan diri setelah tragedi kemunculan soccer asli. Di sana Yuriko merasa heran pada kelakuan Tojima yang udah om-om tapi seperti seorang bocil karena berlari ke sana ke sini mengaku sebagai Kamen Rider dengan menggunakan topeng anak-anak. Sontak dengan percaya diri, Tojima menegaskan bahwa hatinya lebih Kamen Rider dari siapapun. Lalu Tojima menjelaskan dia itu masih tidak percaya bahwa soccer benar-benar ada di dunia ini. Akan tetapi kemunculan Wawan Garut yang merupakan monster membuat semuanya menjadi kenyataan. Hal itu membuat Tojima berasumsi bahwa dunia ini dalam bahaya. Meski begitu, Yuriko masih meyakinkan diri bahwa yang dia temui tadi itu hanyalah hayalan saja. Karena jika itu nyata, maka hal tersebut adalah sesuatu yang sangat mengejutkan dalam hidupnya. Namun tiba-tiba bos kafe yang bernama Mitsuba membenarkan keberadaan soccer. Jelas Tojima dan Yoriko sangat terkejut pada pernyataan Mitsuba. Apalagi Mitsuba tahu nama mereka berdua.
Mitsuba menjelaskan bahwa saat pertama kali melihat mereka tiba di kafe, Mitsuba merasa bahwa mereka berdua itu adalah orang yang memiliki hobi yang sama dengannya. Lantas Mitsuba menegaskan bahwa soccer memang benar adanya. Itu karena Mitsuba adalah orang yang menyaksikan kejahatan mereka secara langsung. Sontak Tojima langsung meminta Mitsuba menceritakan tragedi soccer dengan penuh semangat. Sementara itu, tak jauh dari sana, tampaklah seorang cewek muda sedang mengawasi mereka bertiga dengan wajah serius. Di sana, Mitsuba pun bercerita, dulu ketika kecil dia tinggal di desa dan ada sebuah rumah yang dipenuhi dengan tanaman buah dan sayur. Rumah tersebut selalu dilewati oleh Mitsuba serta sang kakak ketika pulang sekolah. Lalu suatu hari pemilik rumah yang memiliki tampang seram keluar sambil membawa sayur dan buah. Hal itu membuat Mitsuba kecil ketakutan. Akan tetapi ternyata pemilik rumah tersebut cukup baik hati membagi mereka tomat segar yang enak sekali. Bahkan meminta mereka berdua untuk berkunjung setiap hari untuk menikmati buah dan sayurnya. Kala itu setiap harinya Mitsuba dikasih semangka, melon, biji salak dan juga lengkeng. Tapi di sana Yuriko kesal, kapan cerita soccernya malah nyeritain semangka melon. Hei, Yuriko sabar dulu sayang. Sayang pala lu peyang. Nah, karena Tojima begitu antusias mendengarnya, cerita pun akhirnya dilanjut. Di mana suatu hari muncul beberapa preman yang mengganggu dan mencoba mengusir pemilik rumah. Selain itu, mereka juga mengancam akan membakar rumahnya. Itu karena para tetangga merasa terganggu serta takut melewati rumah saat malam hari. Si pemilik rumah, kita panggil saja Agus Jabrig, tidak menanggapi para preman tersebut dan malah memberi mereka buah kesemek untuk dinikmati. Para preman begitu senang karena kesemek Agus Jabrig sangat enak dan segar. Namun setelah para preman tersebut merasa puas, para preman justru menghajar Agus Jabrig dan mengusirnya. Hal itu membuat Agus Jabrig pasrah akan pindah rumah dan akan membakar rumah sekaligus akan membakar para preman. Lalu tiba-tiba Agus Jabrig berubah menjadi soccer dan kekuatan yang dimilikinya benar-benar di luar nalar manusia pada umumnya. Lalu setelah itu Agus Jabrig langsung masuk ke dalam kandang dan jelegur, terjadilah ledakan hebat hingga membakar semuanya. Mitsuba yang melihat itu mencoba membangunkan si preman untuk kabur. Ya, itulah cerita pertama kalinya Mitsuba bertemu dengan soccer asli. Lalu ketika Mitsuba akan kembali menceritakan cerita yang lain, si Chiwi yang memantau mereka langsung menghentikan Mitsuba dan memintanya kembali bekerja. Itu karena sebagai bos, duduk bersama customer bukanlah hal yang baik. Ya, ternyata Chiwi tersebut adalah pacar Mitsuba dan Mitsuba berasumsi bahwa pacarnya pasti cemburu melihat Yuriko yang Kemudian Mitsuba juga mengingatkan Tojima dan Yuriko bahwa soccer telah lama menyusup ke dalam kehidupan manusia. Kebenaran tersebut membuat Tojima dan Yuriko merasa jiwa wibunya berapi-api. Bahkan mereka memutuskan untuk bertarung melawan soccer demi keadilan dunia. Setelah itu Yuriko pun berpamitan. Namun sebelum Yuriko pergi, Tojima menghentikannya. Sebagai seorang lelaki yang memiliki titel bujang lapuk, Tojima memberanikan diri meminta nomor Yuriko agar mudah bertukar kabar dan minta saling memberi informasi maksudnya. Sementara itu di dapur kafe, tampaklah Mitsuba meminta maaf pada ciwinya yang bernama Yukariso. Di sana Mitsuba meyakinkan bahwa cintanya hanya satu. Ya, Mitsuba yang sangat bucin ternyata tidak ingin Yukariso terlibat apalagi terluka. Maka untuk melindunginya, dia akan bertarung melawan para soccer. Namun entah kenapa, Yukariso tiba-tiba berwajah serius. Kimi wo makikomu wake ni wa ikanai. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Tampaklah Yuriko kembali menjalankan aktivitasnya sebagai guru. Namun seperti biasa, Asano yang tergila-gila sama melon milik Yuriko malah membayangkan kostum Yuriko yang menggoda. Sampai-sampai muncul fantasi liar dalam pikiran Asano, menghayalkan Yuriko yang pasrah siap diterkam kadal. Dan tanpa sadar, Asano lagi-lagi membuat dirinya malu sendiri. Nah, setelah jam sekolah selesai, di sana Asano berniat menemui Yuriko di gudang olahraga. Akan tetapi setelah tiba di sana, Asano penasaran dengan suara ciwi lain yang terdengar di dalam gudang. Lalu ketika diintip, tampaklah ada seorang siswi menyatakan rasa suka pada Yuriko.
Akan tetapi ketika si Ciwi itu mengikat rambut dan melepaskan kacamatanya, Yuriko langsung mengenalinya. Dan ternyata itu adalah Yukarisu. Di sana Yukarisu menyatakan bahwa Yuriko menyukai Mitsuba dan ingin memiliki hubungan dengan Mitsuba. Yukarisu memberitahukan bahwa Mitsuba adalah cowok bodoh yang terobsesi dengan Kamen Rider dan soccer. Bahkan mempertaruhkan hidupnya untuk membuktikan soccer itu nyata. Namun Yukarisu tetap tidak mengizinkan Ciwi manapun mendekati Mitsuba. Bahkan ketika ada Ciwi yang mendekatinya, Yukarisu pasti mengeksekusi mereka termasuk Yuriko. Itu karena tidak ada yang boleh mendekatinya selain dirinya. Sambil tertawa, Yukarisu mengatakan bahwa Mitsuba sangatlah bodoh, terlalu wibu, ingin melindungi semua orang dari serangan soccer. Sedangkan pacarnya sendiri sebenarnya adalah seorang soccer. Ya, Asano yang sedang mengintip begitu terkejut ketika melihat sosok soccer, sehingga Asano gugur hubungan dan ketahuan oleh mereka. Hal itu membuat Asano menjadi target pembunuhan Yukarisu. Akan tetapi Yuriko langsung bertransformasi menjadi tackle untuk menumpas kejahatan. Sontak emosi Yukarisu langsung tersulut. Hidup Yuriko! Belum gelut Nah, lalu ketika diremehkan oleh Yukarisu, tanpa basa-basi Yuriko langsung menghantam Yukarisu hingga nyungsep. Lantas Yuriko meminta Asano untuk segera pulang karena jam sekolah telah usai. Jelas saja Yukarisu tidak akan membiarkan Asano pergi setelah mengetahui identitasnya. Maka Yukarisu menegaskan bahwa dia akan membunuh mereka yang merupakan manusia kecuali Mitsuba. Sebab Mitsuba adalah pacar sejati yang tidak pernah tergantikan. Dan sungguh edannya Yukarisu memiliki serangan di luar nurul. Yukarisu terus menyerang sambil mengatakan bahwa Yuriko sangatlah lemah. Bahkan menyebut Yuriko hanyalah manusia biasa yang wibu. Namun meski begitu, menurut Yuriko, serangan kuat bukan berarti bisa menang. Karena dalam pertarungan, yang menang adalah orang yang memiliki teknik smackdown. Di sisi lain, tampaklah Tojima begitu kesemsem mendapatkan WA dari Yuriko, di mana Yuriko meminta bantuan pada Tojima. Singkat cerita, tampaklah Tojima membopong Yukarisu ditemani oleh Yuriko dan langsung menemui Mitsuba. Tanpa basa-basi, mereka langsung memberitahu bahwa Yukarisu adalah anggota soccer. Mitsuba di sana sempat tidak percaya, akan tetapi setelah mengamati wajah soccer, Mitsuba sontak kaget karena ternyata itu adalah Yukarisu dalam mode soccer. Nah, setelah itu mereka pun membawa Yukarisu ke sebuah taman. Di sana Mitsuba masih tidak percaya bahwa Yukarisu adalah soccer yang merupakan musuh bebuyutan keluarganya. Jelas saja Tojima penasaran kenapa bisa soccer dibilang sebagai musuh bebuyutan. Mitsuba pun bercerita bahwa setelah menemukan soccer, kehidupannya itu jadi dipenuhi tragedi yang anomali. Kala itu ketika musim panas, Mitsuba dan kakaknya yang bernama Ichiyo berkunjung ke rumah kakek dan neneknya. Suatu malam tiba-tiba saja datang sepasang perampok yang sedang melarikan diri. Dan tanpa basa-basi si Acuy langsung menghantam si kakek. Jelas hal itu membuat jiwa wibu Ichiyo menjadi brutal. Dan dengan gerakan Kamen Rider P3, Ichiyo menghantam si Acuy hingga terpojok. Namun tiba-tiba si Acuy langsung berubah menjadi soccer. Ya, meski sempat terkejut, Ichiyo tidak gentar sama sekali dan terus menghajar si Acuy. Akan tetapi Ichiyo yang masih bocil langsung tumbang. Alhasil mereka semua pun langsung diikat oleh si Acuy. Nah, setelah itu di sana pacar si Acuy penasaran kenapa seorang soccer kerjaannya itu cuman mencuri dan jadi beban keluarga. Tidak lama kemudian si nenek yang bertubuh kekar muncul sambil membawa garpu kebun. Sontak si nenek langsung mencangkul si Acuy hingga jejeretean, lalu menyeret si Acuy keluar karena berani-beraninya mengganggu keluarga cendana. Di sana Ichiyo merasa khawatir dengan keadaan si nenek. Si kakek bilang si nenek itu OP, bahkan si kakek pun tidak sanggup melayani si nenek. Namun tiba-tiba terdengar suara jeritan yang sangat keras. Sontak mereka langsung memeriksanya dan sungguh tidak disangka sang nenek telah tewas di tangan sosok monster kelelawar.
Ya, kematian sang kakek dan sang neneklah yang menjadi alasan balas dendam Ichigo dan Mitsuba. Makanya Soccer dan Monster disebut sebagai musuh bebuyutan keluarganya. Tiba-tiba kakaknya Mitsuba datang dan ikut nimbrung dengan aura wibu yang sangat kuat. Jelas saja Mitsuba langsung panik saat teringat bahwa Yukarisu masih dalam bentuk Soccer. Dan benar saja Ichigo langsung melompat dengan gaya Kamen Rider P3. Jelas saja Tojima dan Yoriko tercengang. Kemudian setelah saling berhadapan dan mengenalkan diri, si Tojima malah menyombongkan diri bahwa mereka berdua pernah mengalahkan Soccer. Namun Ichigo tidak percaya sama sekali, bahkan mencurigai identitas mereka. Lantas Tojima langsung menunjukkan seberapa kuat kewibuannya. Jelas hal itu membuat Ichigo terkejut. Lantas Ichigo memberikan pertanyaan yang egois, dan jawabannya pasti selalu egois, yaitu siapa yang paling kuat di antara para Kamen Rider. Yang kuat Ranger merah, Bang. Halah, gak ada Ranger merah di sini. Dan kalau ada pun juga ya Ranger putih yang paling legendaris. Ranger merah, Bang, yang kuat, Bang. Berisik Usap, ini lagi serius. Nah, seperti pada umumnya, ketika wibu menanyakan siapa yang paling kuat, jelas jawabannya selalu egois. Seperti yang kita lihat, Ichigo mengatakan bahwa yang paling kuat adalah Kamen Rider P3. Jelas saja Tojima tidak terima dan meminta mereka bertarung untuk membuktikan siapakah Kamen Rider terkuat. Lantas Ichigo meminta Tojima melihatnya dengan cermat untuk mengetahui siapa dia sebenarnya. Dan sungguh tidak disangka Tojima dapat melihat jiwa P3 melekat pada Ichigo. Ichigo menjelaskan bahwa setelah kematian kakek dan neneknya, Ichigo telah menghilangkan sisi manusianya, lalu mendedikasikan diri untuk balas dendam. Meski begitu Tojima tidak peduli karena harga diri sebagai Kamen Rider tengah dipertaruhkan. Dan akhirnya mereka pun gelut. Wah, rame euy. Ya, Ichigo dengan mudah membuat Tojima terkapar. Lantas Ichigo menjelaskan bahwa dirinya sudah berlatih bela diri di berbagai perguruan. Berbeda dengan Tojima yang hanya berlatih sendiri dengan pohon jambu. Dengan kata lain, Tojima bukanlah tandingan Ichigo. Hal itu membuat Yuriko terkejut karena mengetahui teknik tersebut. Maka Yuriko langsung bersiap untuk bertarung sebagai tackle. Akan tetapi Tojima meminta Yuriko untuk tidak ikut campur dalam pertarungan antar Kamen Rider. Dengan berat hati Yuriko mundur dan melepaskan cangkangnya di depan Ichigo. Jelas hal itu membuat Ichigo tegang hingga mimisan. Ternyata lemah. Yang kuat Power Ranger merah, Bang. Ya terserah lu botak. Udahlah, kita saksikan saja perkelahian antar wibu tingkat dewa. Ya, setelah jual beli serangan, mereka saling memahami bahwa Ichigo memiliki teknik yang epik dan akrobatik, berbeda dengan Tojima yang memiliki power yang besar. Ichigo juga menyadari bahwa Tojima memiliki jiwa yang sama seperti dirinya, yaitu wibu sejati. Hal tersebut membuat Ichigo bersemangat untuk bertarung. Namun tiba-tiba Yukarisu yang baru tersadar dengan penampilan Soccer membuat perhatian Ichigo teralihkan kembali oleh apa, Bang? Itu melonnya. Namun ketika melihat lambang Soccer di pinggangnya, Ichigo langsung murka dan hendak menyerang Yukarisu. Jelas saja Yukarisu sangat panik, akan tetapi tiba-tiba Mitsuba menghentikan Ichigo. Lantas Ichigo meminta Mitsuba memberi alasan yang tepat karena telah melindungi Soccer yang merupakan musuh mereka di zaman batu. Ya, dengan berat hati Mitsuba mengungkapkan bahwa Yukarisu adalah pacarnya. Jelas saja Ichigo sangat terkejut. Sedangkan Yukarisu malah jadi baper pengen Mitsuba bilang cinta. Dengan lantang Mitsuba menegaskan bahwa Yukarisu adalah cinta sejatinya. Nah, karena makin baper, Yukarisu langsung nyosor. Sontak saja para penonton langsung iri. Maksudnya, Kalah, Bang. diem. Namun meski begitu, karena cinta yang begitu kuat, Yukarisu menginginkan semuanya mati, termasuk Mitsuba sebagai cinta sejati. Karena bagaimanapun dirinya adalah seorang Soccer. Lantas Yukarisu memberikan kode pada semua Soccer untuk mengepung mereka semua.
Ya, tampaklah para soccer bermunculan. Lantas apakah Tojima dan kawan-kawan akan takut? Tentu tidaklah bro. Justru mereka sangat bersemangat untuk memuaskan hasrat wibu tingkat dewanya. Ya, dengan jurus masing-masing sesuai jagoan mereka masing-masing, para soccer dibuat tumbang dalam sekejap. Jelas hal tersebut membuat Yukarisu sangat syok karena manusia biasa seperti mereka berhasil membantai seluruh pasukan soccer yang memiliki kekuatan jauh lebih kuat dari manusia biasa. Sontak Ichiyo menegaskan bahwa mereka belum sepenuhnya menghabisi para soccer sebab masih tersisa satu soccer yaitu Yukarisu. Jelas di sana Yukarisu sangat panik dan ketakutan. Namun Mitsuba langsung menghentikan Ichiyo dan meminta waktu untuk berbicara berdua bersama Yukarisu. Tapi tanpa basa-basi Ichiyo langsung memastikan apakah Mitsuba akan menikahi Yukarisu setelah menolak permintaannya. Sontak saja Mitsuba dan yang lainnya sangat terkejut apalagi tetangga. Nah, di sana Ichiyo menjelaskan bahwa tujuan seorang cowok dan ciwi yang telah berpacaran adalah menikah. Hal itu membuat Tojima si jomblo akut langsung setuju dengan metode Ichiyo. Akan tetapi berbeda dengan Yuriko yang merasa bahwa pernyataan Ichiyo terlalu ekstrim. Lalu ketika Ichiyo memberi dua pilihan pada Mitsuba untuk menikah atau meninggalkannya, pikiran Mitsuba semakin tidak karuan. Maka dari itu Mitsuba hendak meminta Ichiyo memberi pilihan lain. Namun Mitsuba malah mendapatkan bogeman keadilan. Tiba-tiba si Wawan Garut muncul kembali di sana. Sontak Yuriko dan Tojima sangat terkejut. Bahkan Yukarisu langsung bersembunyi di balik punggung Mitsuba sambil ketakutan. Itu karena Wawan Garut adalah monster yang pernah muncul di minimarket. Dan Wawan juga adalah bos Yukarisu. Sontak Wawan menegaskan bahwa Ichiyo adalah orang yang selalu merepotkan orang lain karena tidak memiliki sopan santun. Berbeda dengan dirinya yang lebih memiliki sopan santun. Hal itu membuat Ichiyo emosi. Lantas Ichiyo langsung menghantam si Wawan hingga merobek sebagian kulit wajahnya. Sontak Tojima dan kawan-kawan sangat terkejut melihat giginya. Sementara itu Mitsuba tiba-tiba saja pergi meninggalkan Yukarisu setelah berjanji bahwa dia akan melindunginya. Hal itu membuat Yukarisu keheranan karena dirinya adalah soccer, musuh seluruh umat manusia. Kemudian di sana Ichiyo langsung melakukan gerakan Henshin. Sontak Tojima dan Yuriko pun tidak ingin melewatkan kesempatan melawan si Wawan. Ya, percecokan antara Ichiyo, Tojima dan Yuriko membuat si Wawan tertawa. Hal tersebut membuat Ichiyo kesal dan langsung nyerenteng ke arah si Wawan. Namun dengan mudah Wawan membalikkan serangan Ichiyo. Beruntungnya Ichiyo diselamatkan oleh Tojima, karena jika tidak sudah dipastikan Ichiyo pasti cedera berat. Lantas Tojima dan Yuriko langsung menyerang bersamaan dan... Ya, si Wawan dapat dengan mudah menghempaskan dan mengembalikan serangan mereka berdua. Akan tetapi serangan beruntun yang Ichiyo layangkan berhasil melepaskan topeng manusia si Wawan. Jelas hal itu membuat mereka makin terkejut. Bahkan Yukarisu tampak sangat ketakutan karena emosi si Wawan telah tersulut dan berniat menyerang Ichiyo. Wawan menegaskan bahwa dia akan mengambil wajah Ichiyo. Lalu tiba-tiba... Ya, tepat ketika si Wawan hendak menghabisi Ichiyo, tiba-tiba seutas tali kawat melilit si Wawan. Ternyata hal itu dilakukan oleh Mitsuba yang telah berubah menjadi Rider Man. Ya, perlu kita ketahui, Rider Man adalah Kamen Rider keempat yang muncul setelah P3. Di sana Mitsuba juga menjelaskan bahwa si Wawan akan kesulitan melepaskan kabel milik Mitsuba. Maka Mitsuba meminta mereka untuk melarikan diri terlebih dahulu. Namun di sana Yukarisu justru penasaran kenapa Mitsuba harus berubah menjadi Rider Man. Sontak saja Yuriko kesal karena dia tahu pasti si Mitsuba bakalan nyerita panjang. Dan saat itu bukanlah momen yang tepat.
Meski begitu, Mitsuba tetap menceritakannya. Nah ya, mari kita ngopi dulu ya sambil dengerin cerita wibu adik kakak. Ngopi dulu. Siap bang, siap bang. Nah, jadi gini ya ceritanya ya. Dulu si adik kakak sering menonton Kamen Rider P3. Di kisah filmnya, Kajami Shiro adalah seorang pemuda yang telah kehilangan keluarga akibat dari keganasan monster. Lalu, demi bisa membalaskan dendam, dia mengajukan diri untuk menjadi Kamen Rider Cyborg yaitu P3. Hal itu membuat Mitsuba dan Ichigo terinspirasi untuk menjadi P3 karena merasa kisah mereka itu sama dengan Kajami Kojiro, di mana Mitsuba dan Ichigo telah kehilangan kakek dan nenek oleh monster. Akan tetapi Mitsuba selalu saja tertindas oleh Ichigo yang selalu ingin menjadi P3, bahkan tidak memberi satu kali pun Mitsuba sebagai P3 saat bermain. Itu karena menurut Ichigo bahwa Mitsuba tidaklah pantas, akan tetapi Ichigo berjanji akan memberikan P3 pada Mitsuba jika Mitsuba bisa mengalahkannya. Mulai dari sanalah Mitsuba selalu berlatih sendirian untuk bisa mengalahkan Ichigo. Hingga suatu hari setelah mereka cukup dewasa, Mitsuba kembali menantang Ichigo untuk bisa merebut posisi P3. Dan ternyata kemampuan Mitsuba saat ini benar-benar sangat berkembang pesat. Gerakan yang dia gunakan benar-benar mirip dengan P3. Mereka terus bertarung hingga tidak ada yang menang, sedangkan matahari sudah mulai tenggelam. Maka dari itu Mitsuba hanya bisa memohon pada Ichigo, akan tetapi Ichigo malah menyerang hingga membuat lengan kiri Mitsuba patah. Nah, setelah kembali dari bengkel tulang, Ichigo menjelaskan alasannya mematahkan lengan kiri Mitsuba. Ternyata agar Mitsuba menjadi Riderman bukan P3. Dan alasan lainnya, Ichigo yang lahir 5 tahun lebih dulu lebih pantas menjadi P3 dan Mitsuba lebih cocok menjadi Riderman. Ternyata dalam kisah Riderman ada seorang ilmuwan bernama Ucok Jenius. Saking jeniusnya, dia itu malah dianiaya oleh para elit kerajaan. Dan karena terlalu berbakat, lengan kiri Ucok dipotong oleh mereka para elit. Disitulah Ucok menjadi Riderman berkat para peneliti yang mengaguminya, dan Ucok dibuatkan dengan tali kematian. Ya, hal itu membuat Mitsuba langsung menyadari alasan Ichigo mematahkan lengannya. Ternyata hanya untuk membuat Mitsuba merasa bahwa dirinya adalah Riderman. Lalu alasan Ichigo mematahkan lengan kiri karena Mitsuba lebih dominan menggunakan lengan kanannya. Namun Mitsuba justru kesal sebab seharusnya Ichigo tidak perlu mematahkan lengannya. Maka Mitsuba langsung menghantam si Ichigo sebagai ucapan terima kasih. Nah, seiring berjalannya waktu, Mitsuba mulai mengagumi sosok Riderman. Bukan karena dia adalah cyborg, melainkan karena cara bertarung Riderman yang menggunakan pengetahuannya hingga dapat bertarung menggunakan lengan kanannya dengan efisien. Dan hal itu membuat Mitsuba sangat mengagumi Riderman dan bersedia menjadi Riderman. Hingga Mitsuba membuat lengan kiri pengikat sendiri untuk memiliki penampilan yang sama dengan Riderman. Ya, sebenarnya masih ada cerita selanjutnya dan Mitsuba sangat ingin menceritakan semuanya. Namun karena kopi saya sudah habis, jadi ya nanti sajalah ya. Bang, kopi gue belum habis bang. Bodoh amat. Ya, si Wawan di sana yang hanya memperhatikan mulai tertarik pada mereka yang sedikit berbeda. Maka dari itu Wawan langsung memberikan perintah pembunuhan pada Yukarizu. とりあえず女戦闘員殺せ。 Ya, perintah tersebut membuat Yukarizu hilang kendali dan menghantam Mitsuba dengan membabi buta. Jelas hal itu membuat Ichigo dan yang lainnya bersiap membantunya. Akan tetapi Mitsuba menghentikan mereka, itu karena Mitsuba akan menyelesaikan masalahnya sendiri. Di sana Mitsuba berusaha menyadarkan Yukarizu, namun Yukarizu malah semakin kerasukan. Akan tetapi ketika Mitsuba menegaskan bahwa dia mencintai Yukarizu dan siap untuk menikah, tiba-tiba saja Yukarizu berhasil lepas dari kendali si Wawan. Dan si Yukarizu langsung nyosor secara live. Waduh. Nah, Wawan yang marah tiba-tiba memancarkan aura yang sangat kuat hingga terlepas dari tali. Lalu tiba-tiba ya, akhirnya Wawan menunjukkan wujud sempurnanya. Namun entah kenapa ini para wibu malah kesenangan melihat monster yang beneran ada. Ya, segitu dulu bro ceritanya. Ini film serius bikin gue malu sendiri menjir. Karena serasa persis banget gitu ya kayak kita waktu kecil. Aduh, ya begitulah ya, pokoknya mah kita harus lanjut sampai akhir.
Oh ya bro, gue ingetin sekali lagi, jika ada yang jual beli arisan, entah itu disebutnya lelang arisan atau apalah ya, pokoknya mah arisan yang memberi keuntungan lebih dengan cara dibeli gitulah bro. Itu gue ingetin lagi ya, sudah jelas itu penipuan bro. Awalnya memang beneran ya dikasih gitu ya, tapi nanti di puncak baru dia kabur bro. Ya mungkin bisa disebut MLM, kalian pelajarin sendiri lah ya. Nah kenapa gue ingetin, kasus penipuan soal jual beli arisan kejadian lagi bro di daerah sekitaran Cibiru. Pokoknya gue di sini hanya sekedar mengingatkan, percaya atau tidak terserah kalian ya. Ya sekian dan terima kasih telah menonton, sayonara goodbye, ingat jangan lupa bahagia.